Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan secara bersama-sama membahas dan mempelajari matematika peminatan kelas 12 MIPA, yaitu tentang distribusi peluang. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan kepada kalian modul yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dengan judul distribusi peluang. Silahkan baca-baca dan pahami. Hari ini sedikit saya akan menjelaskan tentang hal itu. Seperti yang kamu lihat di sini, distribusi peluang atau distribusi probabilitas, ya, ada dua, ada binomial dan multinomial. Kita mulai dengan beberapa pengertian, ya. Distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Untuk selanjutnya, probabilitas saya baca dengan peluang saja biar mudah, ya. Jadi distribusi peluang merupakan hasil dari setiap peluang sebuah peristiwa. Anak-anakku yang saya banggakan, materi ini akan mudah dipahami dan ditangkap jika kalian sudah memahami tentang materi statistika dan materi peluang. Statistika di matematika wajib semester 1, untuk peluang di kelas 9, ya, kalau tidak salah. Tentu konsep-konsep aturan pencacahan pun jika bisa itu harus lebih awal untuk dipahami berkaitan dengan permutasi dan kombinasi, karena akan dipakai di materi ini. Jadi distribusi peluang adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui peluang sebuah peristiwa, merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Variabel acak atau random adalah variabel yang nilai-nilainya ditentukan oleh kesempatan atau variabel yang dapat bernilai numerik yang dapat didefinisikan dalam suatu ruang sampel. Misal, ya, pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 6 kali, maka muncul angka 1 sebanyak 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 kali merupakan kesempatan. Anak-anakku, dalam pelemparan sebuah dadu itu ruang sampelnya adalah ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dadu memiliki 4 mata dadu. Jadi NS-nya itu sama dengan 6. Kalau ditanya berapa peluang muncul mata dadu 1? Nah, kejadian muncul mata dadu 1 itu jika dimisalkan kejadian muncul mata dadu 1 itu sama dengan A, maka NA sama dengan 1, karena hanya ada 1 mata dadu 1 di sebuah dadu. Sehingga peluangnya itu adalah NA per NS. NA-nya 1 dan NS-nya adalah 6. Jadi peluang muncul mata dadu 1 dalam satu buah percobaan itu sama dengan 1 per 6. Macam-macam variabel acak. Variabel acak diskrit, yaitu variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Nilainya merupakan bilangan bulat dan asli, tidak berbentuk pecahan. Contoh, banyaknya pemunculan sisi muka atau angka dalam pelemparan sebuah koin atau uang logam, atau jumlah anak dalam keluarga.
Variabel acak kontinu, variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Nilainya dapat berupa bilangan maupun pecahan. Contoh pada label kurva baja tertulis diameter 2 plus minus 0,0005 mm. Tentukan nilai dari variabel acak yang menunjukkan diameter kawat tersebut. Diameter tidak boleh kurang dari 2 kurang 0,005 sama dengan 1,995 mm. Dan tidak boleh lebih dari 2 tambah 0,005 sama dengan 2,005 mm. Sehingga daerah hasil variabel random atau variabel acak X adalah Rx sama dengan X, sedemikian sehingga 1,995 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2,0005. Dan X adalah bilangan real. Nah, itu sekilas tentang beberapa pengertian dan macam-macam variabel ya. Distribusi binomial adalah suatu distribusi peluang yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Percobaan terdiri dari beberapa usaha ya. Ada usaha sukses dan ada usaha gagal. Tiap-tiap ulangan percobaan bebas satu sama lainnya. Peluang kesuksesan tidak berubah dari percobaan satu ke percobaan lainnya. Proses ini disebut proses Bernoulli. Kita akan sedikit memahami jika sudah masuk ke contoh ya, jadi harap bersabar. Jadi saran saya baca modulnya, tonton dengan seksama dan berulang-ulang. Proses Bernoulli harus memenuhi persyaratan berikut. Percobaan terdiri atas N usaha yang berulang. Tiap-tiap usaha memberikan hasil yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, sukses atau gagal. Jika tidak sukses, gagal. Kalau sukses, tidak gagal. Ya, peluang kesuksesan dinyatakan dengan P tidak berubah dari satu usaha ke usaha berikutnya. Jadi kalau misalnya peluangnya 1, ya, jika peluangnya 1, ya intervalnya dari 0 sampai 1 misalnya, dalam sebuah percobaan misalnya diketahui peluang suksesnya 0,5. Kalau ditanya berapa peluang tidak sukses, berarti 1 dikurang 0,5. Jadi sama-sama 0,5. 0,5 sukses dan 0,5 tidak sukses. Atau misalnya dalam sebuah percobaan atau apapun, tentukan jika peluang suksesnya adalah 0,46 misalnya, maka peluang tidak suksesnya adalah 0,54. Tiap usaha bebas dengan usaha lainnya. Perlemparan sekeping uang logam sebanyak 5 kali. Uang logam itu hanya ada 2 sisi ya, kalau tidak sisi gambar ya sisi angka. Jadi ada 2 sisi maksud saya. Sisi gambar dan sisi angka. 2 macam kartu yang diambil berturut-turut dengan label merah berhasil, hitam gagal. Ya, berhasil gagal. Ulangan-ulangan tersebut bersifat bebas dan peluang keberhasilan setiap ulangan tetap sama yaitu 0,5. Jadi ini dalam posisi sisi gambar dan sisi angka peluangnya sama-sama setengah. Jika dalam 1 kali percobaan, misalnya dilemparkan sebanyak 1 koin, tentukan peluang muncul gambar ya 1/2. Tentukan peluang muncul sisi angka juga 1/2. Percobaan binomial. Banyaknya X yang sukses dalam N usaha Bernoulli disebut peubah acak binomial. Dan distribusi dari peubah acak disebut distribusi binomial. Nah, ini yang akan kita kuasai konsepnya tentang distribusi binomial.
Jika P menyatakan peluang kesuksesan dalam suatu usaha, maka distribusi perubahan acak X ini dinyatakan dengan Bx ya, sedemikian sehingga N, P. Bx NP. Karena nilainya tergantung pada banyaknya usaha N. Misalnya X sama dengan banyaknya barang yang cacat. Selanjutnya menentukan rumus yang memberikan probabilitas X sukses dalam N usaha suatu percobaan binomial. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya menjelaskan uraian-uraian saja dulu ya, karena waktunya terbatas untuk membuat video. Jadi untuk contoh-contohnya di pertemuan berikut. Peluang X kesuksesan dan N kurang X kegagalan. Jadi kalau X sukses maka peluang kegagalannya itu N kurang X. Ya. Tiap kesuksesan dalam peluang P dan tiap kegagalan dengan probabilitas dengan peluang Q sama dengan 1 kurang P. Banyaknya cara untuk memisahkan N hasil menjadi dua kelompok sehingga X ada pada kelompok pertama dan sisanya N kurang X pada kelompok kedua. Karena pembagian tersebut saling terpisah atau bebas, maka peluangnya adalah P tambah Q dipangkatkan N sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai N untuk kombinasi NR ya. Ini sudah masuk kombinasi ini. NCR P pangkat R kali Q pangkat N kurang R sama dengan 1. Ini peluang dari kesuksesan ya dan ketidaksuksesan. Dari peluang-peluang yang saling terpisah atau bebas. Jadi P tambah Q pangkat N sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai N NCR P pangkat R Q pangkat N kurang R sama dengan 1. Nah itu dulu lah ya untuk hari ini. Jadi kalian cukup untuk menyimak saja, di pause ya, dihentikan dulu untuk sekedar membaca baik modul ataupun video ini. Kita akan lebih memahami jika sudah masuk ke contoh soal ya. Jadi mohon untuk bersabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.